Saya Amanda. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi auditing 1, yaitu bab 14, Pemeriksaan piutang, dan juga bab 15. pemeriksaan surat berharga dan investasi. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada bab 15 ini kita akan membahas pemeriksaan surat berharga dan investasi. Sifat dan contoh surat berharga dan investasi. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau jenis lainnya. Investasi adalah kegiatan membeli aset atau barang dengan harapan di masa depan akan memperoleh keuntungan atau apresiasi terkait dengan peningkatan nilai atau harga. PSAK 208/2018 nomor 50.3 IAI Pemeriksaan Surat Berharga dan Investasi. Instrumen ekuitas. Setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset atau suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen keuangan, setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lainnya. Label instrumen adalah instrumen keuangan yang hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau kematian atau punahkarya dari pemegang instrumen. Nilai wajar. Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini. A. Dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diklarifikasikan dalam kelompok perdagangan. Jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini. B. Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan imbalan kontingensi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang menerapkan PSAK 22. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitasnya mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. B. Investasi yang ditetapkan oleh entitas sebagai tersedia untuk dijual, dan investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan pada piutang. Entitas tidak mengklarifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mengklarifikasikan investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, kecuali penjualan reklasifikasikan tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, seperti contoh kurang dari 3 bulan sebelum jatuh tempo, yang mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut. Terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan sesuai jadwal pembayaran, atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas. 4 kelompok tanggal jatuh tempo. Yang pertama, jatuh tempo dalam waktu kurang dalam 1 tahun. Jatuh tempo dalam waktu antara 1 sampai 5 tahun. Jatuh tempo dalam waktu antara 5 sampai 10 tahun. Jatuh tempo dalam waktu lebih 10 tahun. Efek yang tidak jatuh tempo pada tanggal tertentu seperti efek pembayarannya dijamin hipotek dapat diungkapkan secara terpisah atau tidak dialokasikan ke dalam beberapa kelompok jatuh tempo tersebut. Jika penggolongan jatuh temponya dialokasikannya, maka dasar alokasi harus diungkapkan. Untuk setiap penjualan atau transfer efek dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo harus diungkapkan.
jumlah akumulasi amortisasi diskonto atau premium untuk efek yang dijual atau yang dipindahkan ke kelompok lain. Laba atau rugi penjualan efek baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi. Kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan atau menjual memindahkan kelompok efek tersebut. Untuk setiap periode akuntansi, entitas harus mengungkapkan penerimaan dan penjualan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, laba dan rugi yang direalisasinya dari penjual tersebut. Surat berharga yang digolongkan sebagai long term investment biasanya dibeli dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misalnya dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi. Yang ketiga, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Tujuan pemeriksaan surat berharga. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long-term investment. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan betul ada dan dimiliki oleh dan atas nama perusahaan pertanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian atau valuasi dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long-term investment. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pengurangan serta saldo akhirnya. Yang ketiga, periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya. Biasanya pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan cash of name. Seandainya surat-surat berharga disimpan pihak ketiga, harus dikirimkan konfirmasi. Yang keempat, cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. 5. Periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Yang keenam, akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Yang ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Yang kedelapan, periksa perhitungan bunga dan dividennya dan perhatikan segi perpajakannya. Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semuanya. 9. Periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan untuk temporary investment. Valuation-nya adalah mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar untuk long-term investment. Valuation-nya adalah berdasarkan harga beli kecuali jika tendensi menurunnya harga pasar surat berharga tersebut untuk masa yang cukup panjang. Yang ke-10, apakah diskusi dengan manajemen untuk mengetahui ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Yang ke-11, periksa subsection event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclose dari surat-surat berharga, misalnya penjualan long-term investment dalam subsection period. 13. Periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang ke-13, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary dan long-term investment yang diperiksa. Contoh dari internal control question HQ surat berharga.